Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 62. Teksnya ayat 1 sampai 12 dan sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Tuhan terus bekerja supaya membuat adil dan untuk umatnya. Umatnya akan disebut yang disayangi Allah dan yang sudah menikah, sebab Tuhan berkenan kepada mereka. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 12. Tuhan bersumpah kepada umatnya bahwa tidak akan memberi gandum mereka lagi sebagai makanan kepada musuh mereka. Mereka orang yang menuainya akan memakan dan akan memuji-muji Tuhan di pelataran-pelataran tempat kudusnya. Kesimpulannya, Tuhan tidak akan berdiam demi Sion dan tidak akan tinggal tenang untuk Yerusalem. Tuhan terus bekerja supaya membuat adil dan untuk umatnya. Pernah hidup kita seperti padang gurun yang ditinggalkan, yang kesepian, namun akan disebut yang disayangi Allah dan yang sudah menikah, sebab Tuhan berkenan kepada kita. Pernah pengawal-pengawal umatnya adalah orang-orang buta sebab telah putus hubungan dengan Tuhan, tetapi pengintai-pengintai baru tidak tinggal tenang dan tidak biarkan Tuhan tinggal tenang sambil berdoa terus-menerus. Tuhan bersumpah kepada umatnya bahwa tidak akan memberi gandum mereka lagi sebagai makanan kepada musuh mereka. Mereka, orang yang menuainya, akan memakan dan akan memuji-muji Tuhan di pelataran-pelataran tempat kudusnya. Dan Tuhan berkata bahwa keselamatan mereka datang. Mereka yang menjadi upah jerih payahnya dan bersama-sama Dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan tidak akan berdiam demi Sion dan tidak akan tinggal tenang untuk Yerusalem. Ia terus bekerja supaya membuat adil dan untuk umatnya. Kedua, Tuhan bersumpah kepada umatnya bahwa tidak akan memberi gandum mereka lagi sebagai makanan kepada musuh mereka. Ketiga, Tuhan berkata bahwa keselamatan mereka datang. Mereka yang menjadi upah jerih payahnya dan bersama-sama Dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ajaran tentang manusia. Pertama, bangsa-bangsa akan melihat kebenaran Israel dan semua raja akan melihat kemuliaan mereka dan orang akan menyebut mereka dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kedua, pernah hidup kita seperti padang gurun yang ditinggalkan, yang kesepian, namun akan disebut yang disayangi Allah dan yang sudah menikah, sebab Tuhan berkenan kepada kita. Ketiga, pernah pengawal-pengawal umatnya adalah orang-orang buta sebab telah putus hubungan dengan Tuhan, tetapi pengintai-pengintai baru tidak tinggal tenang dan tidak biarkan Tuhan tinggal tenang sambil berdoa terus-menerus. Keempat, mereka yang menuai akan memakan dan akan memuji-muji Tuhan di pelantaran-pelantaran tempat kudusnya. Aplikasinya, pertama, beliakan kebenaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, supaya orang-orang yang belum mengenal Yesus memujinya sebab perbuatan kita. Kedua, tetaplah berdoa, jangan tinggal tenang dan jangan biarkan Tuhan tinggal. Ya, sebenarnya Tuhan terus bekerja, terus-menerus Ia bekerja. Lebih pentingnya tetaplah berdoa kita. Ya, Tuhannya tetap berdoa, Tuhannya tetap bekerja dan tetap melakukan untuk kita, sehingga lebih pentingnya kita tetap berdoa. Jadi PR praktik hari ini, tetaplah berdoa supaya Tuhan mendengar doa kita. Sebenarnya Dia sudah dengar dan melihatkan kebenaran Tuhan kepada orang-orang lain dengan berbuat kebenarannya berdasarkan firman. Untuk Tuhan, kepada Tuhan harus tetap berdoa, dan untuk orang lain kita harus melihatkan kebenaran Tuhan. Inilah kewajiban orang percaya.
tidak ada lagi. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.